Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Investasi Dini. Di video kali ini kita akan membahas bank mana sih yang memiliki dana kas terbesar di Indonesia. Tentu video ini akan sangat bermanfaat, jadi jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya. Kas. Apa sih yang dimaksud dengan kas itu? Kas adalah akun atau rekening yang sifatnya paling lancar dalam kelompok aset atau aktiva. Biasanya kas digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan seperti pembayaran beban operasional atau gaji karyawan maupun pemberian kredit kepada nasabah. Kas ini terdiri dari kas di tangan atau cash on hand, rekening giro atau setara kas lainnya yang juga liquid atau lancar. Kemudian, kas tidak boleh terlalu besar, artinya banyak dana yang tidak terpakai untuk menghasilkan pendapatan. Kas yang berada di suatu bank bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan berupa pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabah, dan bank akan memperoleh pendapatan berupa pendapatan bunga. Kemudian kas juga tidak boleh terlalu kecil. Jika sewaktu-waktu nasabah tarik tunai atau ada hutang lainnya yang akan jatuh tempo, bank tidak mampu bayar dengan kas yang tersedia. Artinya, kas yang dimilikinya sekarang tidak mencukupi untuk kebutuhan operasionalnya. Kita sudah mengetahui apa arti dari kas dan manfaat yang kita peroleh dengan adanya kas. Nah, sekarang mari kita coba lihat berapa sih kas yang dimiliki oleh masing-masing bank yang ada di Indonesia. Kita akan meluncur ke spreadsheet Excel berikut. Nah, sekarang kita akan lihat porsi kas pada masing-masing bank yang ada di Indonesia. Di sini saya pecah antara bank utama, yaitu keempat bank besar di Indonesia, dan bank-bank lain yang juga ada di Indonesia. Yang pertama kita coba lihat BCA. Siapa sih yang tidak kenal BCA? Semua orang pasti punya rekening BCA. Dan Bank BCA merupakan bank swasta nasional yang memiliki market cap terbesar di IHSG, sekitar 700 triliun lebih. Kita coba lihat pada tahun 2019, berapa sih kasnya? Ternyata ada sekitar 25,421 triliun, karena ini dalam jutaan rupiah ya. Kita coba lihat di tahun 2020, ada sekitar 24,322 triliun. Artinya ada penurunan kas yang cukup signifikan, sekitar 1 triliun lebih. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa saja kas tersebut dialokasikan untuk mendapatkan pendapatan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang coba kita lihat dari Bank BRI. Berapa sih kas yang dia miliki pada tahun 2019? Ternyata ada sekitar 30,219 triliun. Artinya lebih besar dibanding BCA. Kita coba lihat pada tahun 2020, porsi kasnya ternyata meningkat sekitar 2 triliun menjadi 32,161 triliun. Artinya ada kas tambahan yang dia peroleh dari simpanan dari nasabah, giro, deposito, dan sebagainya. Namun kas ini belum dia alokasikan kembali ke pinjaman-pinjaman yang untuk menghasilkan pendapatan bagi bank tersebut. Kemudian kita lihat dari Mandiri. Porsi kasnya pada tahun 2019 itu hanya 28,094 triliun. Artinya lebih banyak dari BCA, namun lebih sedikit dari BRI. Pada tahun 2020, mari kita lihat terjadi penurunan kas yang cukup banyak, sekitar 4 triliun lebih. Nah, porsi kas ini perlu kita analisis kembali mengapa bisa turun sebanyak itu. Bisa saja dijadikan sebagai kredit pinjaman ataupun membiayai operasional perusahaan seperti pembayaran gaji karyawan yang semakin meningkat atau adanya biaya pensiun karyawan. Kemudian untuk Bank BNI pada tahun 2019 kita bisa lihat porsi kasnya itu ada sekitar 15 triliun lebih.
Artinya memiliki porsi kas yang paling kecil dibandingkan dengan ketiga bank lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 kita lihat kasnya itu masih sekitaran 17 triliun, masih lebih kecil dibanding ketiga bank lainnya. Jadi di sini bisa kita beri peringkat bahwa yang memiliki porsi kas terbesar itu adalah Bank BRI. Kita kasih nomor 1, dan yang kedua ada pada Bank Mandiri sekitar 24 triliun lebih. Dan untuk yang ketiga itu ada BCA 24 triliun lebih, sama, cuman beda di miliarnya. Sehingga dia nomor urutan ketiga. Dan urutan keempat yaitu dari Bank BNI. Sekarang mari kita lihat dari bank-bank lain yang ada di Indonesia. Kita coba lihat untuk Bank Jawa Barat atau biasa disebut juga dengan Bank BJB. Pada tahun 2019 itu kasnya ada sekitar 3 triliun lebih. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kas. Artinya kas yang dia kelola ini masih belum dialokasikan dengan baik. Terjadi peningkatan simpanan nasabah, tapi belum dialokasikan kembali untuk mendapatkan pendapatan berupa kredit atau pinjaman kepada nasabah lainnya. Kemudian pada Bank BTN kita bisa lihat terjadi peningkatan kas juga dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian pada Bank BRI Syariah bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan kas yang sangat signifikan dari yang awalnya hanya 262 miliar menjadi 1 triliun lebih. Artinya ia mampu mengelola dana nasabah atau menghimpun dana nasabah semakin banyak dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Kemudian pada Bank Danamon ada kas yang ia kelola pada tahun 2019 yang ada pada rekeningnya itu 2,95 triliun. Kemudian pada tahun 2020 kas yang dilaporan keuangannya ada sekitar 2,838 triliun. Terjadi penurunan kas. Hal ini bisa jadi hal yang baik karena bisa jadi ia mengelola kasnya dengan baik untuk menjadikan pendapatan bunga. Kemudian pada Bank Mega kita bisa lihat tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan kas. Bisa saja seperti kasus sebelumnya pada Bank Danamon, yaitu alokasi kas untuk mendapatkan pendapatan berupa kredit pinjaman. Kemudian pada Bank Maybank kita bisa lihat bahwa porsi kasnya pada tahun 2019 itu lebih banyak dibanding 2020. Artinya bisa saja ia mengalokasikan pendapatan tersebut kasnya untuk mendapatkan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, atau penurunan ini terjadi karena kenaikan atas gaji atau upah tenaga kerja, atau adanya kenaikan dari biaya pensiun, atau juga bisa jadi karena ada nasabah yang kurang percaya pada Bank Maybank ini dan pindah ke bank-bank yang lain, menarik simpanannya untuk dipindahkan ke bank lain yang ada di Indonesia juga. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang paling besar porsi kasnya itu dari Bank Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada dari Bank Danamon, dan yang ketiga itu ada dari Bank Maybank. Kemudian dari yang keempat itu ada Bank BTN, dan kelima itu ada Bank BRI Syariah, dan yang terakhir keenam yaitu dari Bank Mega. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk file Excel ini juga saya akan bagikan di link deskripsi di bawah. Semoga video ini memberikan pemahaman baru kepada kalian agar bisa menilai laporan keuangan tidak hanya dari pendapatan atau dari beban atau dari porsi aset yang terus meningkat, tapi kita bisa lihat juga ulik-ulik dari sisi kas dan hal-hal lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam investasi dini.
Thank you.